Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini adalah berjudul konsep jihad. Ini adalah sebuah terjemahan dari majalah atau dari kitab berbahasa Inggris dengan judul Ahmadiyah Tish. Ini disampaikan atau diterjemahkan oleh Dr. Hajah Ida Rohani SU. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang memerintahkan jihad ketika beliau masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, beliau tidak mengangkat senjata untuk melawan kaum kafir Mekah yang menyiksa dirinya beserta para pengikut sahabat beliau itu. Apa yang dilakukannya adalah jihad yang mengikuti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sini membuktikan bahwa menurut Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jihad tidak selalu berarti perang. Jihad tidak selalu berarti perang. Selama periode Mekah, ketika beberapa pengikut meminta berperang, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya telah memerintahkan untuk memaafkan, jadi jangan berperang. Hadis yang meriwayatkan hal ini, orang-orang Muslim berhijrah ke Madinah dan berlindung di sana. Akan tetapi musuh-musuh mereka dari Mekah tidak membiarkannya. Mereka mengancam pemimpin Madinah Abdullah bin Ubay dalam surat sebagai berikut. Wahai masyarakat Madinah, kalian telah memberi perlindungan kepada musuh-musuh kami. Kami bersumpah bahwa apabila kalian tidak melawan mereka atau mengusirnya, maka kami akan datang melawan kalian dan kami akan membunuh para pejuang kalian dan kami akan menangkap wanita-wanita kalian. Hadis riwayat Abu Dawud jilid 2 halaman 495. Tidak puas dengan ancaman tersebut, orang-orang kafir Makkah memutuskan menyerang Madinah untuk membasmi agama Islam dan orang-orang yang mengikuti agama Islam atau biasa disebut Muslim itu dengan pedang. Jadi hasrat
untuk memusnahkan agama Islam dan kaum muslimin telah membara di dalam hatinya orang-orang kafir Mekah. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berjihad dengan jalan berperang dengan senjata, dengan pedang. Karena apabila tidak demikian, tidak berperang untuk membela dirinya, berarti orang muslim sama dengan bunuh diri, karena ancaman telah dibuktikan dengan tindakan oleh orang-orang kafir Makkah. Karena apabila tidak, orang-orang muslim akan dimusnahkan, agama Islam juga akan dimusnahkan oleh orang-orang kafir Mekah yang berofensif menyerang Madinah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu pada tahun kedua hijrah atau emigrasi ke Madinah, turunlah ayat Quran suci tersebut sebagai berikut. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Diizinkan orang yang diperangi untuk berperang karena mereka dianiaya, dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk memberinya pertolongan, yakni orang yang diusir dari rumahnya dengan tian, dengan semena-mena. Hanya mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Sekiranya Allah Ta'ala tiada membela sebagian manusia terhadap manusia yang lainnya, pastilah telah diruntuhkan biara-biara dan gereja-gereja, tempat sembahyang orang Yahudi atau kanisa-kanisa, dan masjid-masjid yang di tempat itu Allah disebut asmanya. Sungguh Allah menolong orang yang menolongnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Surat 22 ayatnya 39 sampai dengan ayat 40. Ini adalah surat Al-Hajj. Sama halnya dengan riwayat hadis, Quran suci memakai kata jihad dan memakai kata qital atau bertempur atau berperang untuk mengacu pada suatu yang berbeda. Arti jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah, dan perang atau qital di jalan Allah tidaklah sama. Qital fillah dan fisabilillah ada mengandung perbedaan. Di bawah ini terdapat juga kutipan-kutipan dari Quran suci dan riwayat hadis Nabi yang membuktikan ketidaksamaan arti kedua kata tersebut, yaitu antara jihad dan qital, yang di dalam bahasa populernya adalah jihad fisabilillah
atau qital fisabilillah. Pengertian jihad di dalam Quran maupun riwayat hadis. Kata jihad berasal dari bahasa Arab. Arti yang diacu di sini adalah dari leksikologi Arab. Quran suci maupun riwayat hadis Nabi suci Muhammad SAW dan tulisan ahli agama Islam. Jihad adalah kata benda dari akar kata jahada yang mempunyai arti berjuang. Sedangkan kata juhad berarti kekuatan atau usaha. Arti jihad dalam mufradat yang ditulis oleh Raqib, kamus klasik istilah-istilah Quran suci adalah berjuang dalam menumbangkan musuh. Jihad ada 3 macamnya, yaitu yang pertama melawan musuh yang tampak, yang kelihatan, yang terlihat. Kemudian melawan setan. Melawan setan yang ini tidak kelihatan. Dan melawan dirinya sendiri. Yang ini adalah hal yang tidak disadari oleh orang-orang. Di dalam bagian J dan D halaman 100 kitab mufradat. Di dalam kamus leksikon bahasa Arab Inggris, Len mengartikan kata jihad sebagai berikut ini. Jihad adalah kata benda infinitif, bentuk asal suatu kata kerja dari kata jahada yang berarti menggunakan atau mengerahkan kekuatan atau mengarahkan kekuatan, mengarahkan usaha, perjuangan atau ikhtiar ataupun kemampuan seseorang yang terbaik dalam berjuang melawan musuh. Dan ada 3 macam musuh yang terlihat, kemudian setan dan dirinya sendiri. Semua musuh tersebut disebut di dalam Quran suci surat 22 atau surat Al-Hajj ayatnya 77. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan sampai di sini dahulu risalah ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.